Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita coba mengenal beberapa macam data dari Excel. Sebelum kita menggunakan Excel lebih lanjut, saya akan mengkategorikan, mungkin agak berbeda dengan sumber-sumber lain. Saya mencoba mengkategorikan agar lebih mudah difahami. Ada beberapa macam data Excel di mana kita kelompokkan. Yang pertama adalah data label. Jadi data label. Data label ini dapat diinputkan ke Excel, ke worksheet ini, ya, ke worksheet ini yang bisa langsung dimasukkan, diantaranya terdiri dari abjad, ya, kemudian numerik, kemudian simbol-simbol lain, ya, atau karakter-karakter lain yang ada di sudah di transliterasi oleh Windows. Jadi seluruh karakter intinya itu bisa dimasukkan ke data label, di mana data label ini akan rapat kiri. Setiap kita input itu akan selalu dirapat kirikan oleh Excel. Jadi itu oleh worksheet. Jadi seperti ini, A, seperti B, seperti AA, A1, 2, 3, misalnya angka, kemudian disambung dengan abjad. Ini rapat kiri. Jadi selama data itu defaultnya, ya, defaultnya oleh Excel dirapat kirikan, berarti itu dimasukkan ke dalam data label, ya. Jadi perlu diperhatikan di sini. Jadi nanti kalau kita input suatu data yang mana data tersebut itu selalu dirata kirikan, ya, kita belum mengatur kerataan dari suatu ring atau format ring, ya, nanti data tersebut akan dikirikan, maka data tersebut adalah dimasukkan ke dalam data label. Apa efeknya? Ya, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, kalau kita pengen merata kanan kan, ya bisa nanti. Jadi pengen rata tengah, pengen rata kanan, dan seterusnya itu bisa. Jadi ya, intinya ketika kita input suatu data di mana data tersebut adalah langsung dirata kirikan seperti ini, maka ini adalah dimasukkan ke data label. Nah, ini nanti sekali lagi ada konsekuensinya. Kemudian kita lanjutkan sekaligus supaya mengenal sekaligus adalah data numerik atau data value, ya, data value atau numerik atau data angka, ya. Data angka ini hanya terdiri dari angka, jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak boleh terdiri dari atau ada unsur abjad di sana. Jadi misalnya 66F, ini tidak bisa. Nah, kalau Anda ngetik seperti ini akan langsung dikategorikan sebagai data label karena dia rapat kiri. Jadi mengingatnya gampang sekali. Jika data tersebut rata kiri, ketika kita belum memberikan format apapun, maka data tersebut adalah data label. Gampang kan? Sehingga kalau kita ngetik angka nantinya, kok angka tersebut misalnya seperti ini Anda ngetiknya, nah, ini kan rapat kiri, ya. Maka data ini adalah data label. Jadi angka ini nanti tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalkulasi, ya. Jadi Anda bisa membedakan. Nah, kalau kita misalnya pengen memberikan format angka, ada cara tersendiri. Nah, kita akan bahas langsung pada saat kita mengetik suatu tabel. Jadi ada perbedaan antara data label dan data value, di mana kalau data label di input selalu rata kiri, kalau data value, ya, akan selalu rapat kanan jika itu benar, ya. Sementara ini dulu, maksudnya ada beberapa data lagi di mana nanti ada data formula dan data waktu atau tanggal. Nah, lebih lanjut kita coba bahas untuk memformat
kedua data ini, kita bisa menggunakan fasilitas ini, ya. Kemudian kita masuk ke sini, format cell, ya, dalam hal ini, ya. Atau untuk lebih cepatnya Anda tekan kontrol dan angka 1 yang ada di atas. Jadi kontrol 1. Kontrol 1. Ya, kontrol angka 1. Nah, jadi yang ada di atas Anda bisa langsung kontrol 1, maka otomatis langsung masuk ke sini. Jadi tidak usah repot-repot menggunakan mouse. Misalnya home begini, ini tekan ini kelamaan ya. Jadi langsung tekan kontrol 1. Nah, yang kita lakukan ada sesuai dengan keperluan. Jadi di sini ada beberapa tab, ya. Ada protection, ada fill, ada number, alignment, dan seterusnya. Saya yakin sudah tahu masing-masing ini artinya. Jadi misalnya kita pengen memperbesar huruf, berarti kita ke font, ya. Pengen mengformat angka, berarti kita ke number. Nah, di number ini nanti yang akan kita selalu pakai, ya. Jadi kita biasanya kalau bekerja dengan menggunakan Excel tidak akan lepas dari kotak ini, window ini, di mana window ini adalah format cell yang Anda tadi bisa membukanya dengan menggunakan hotkey Ctrl 1, shortcut Ctrl 1. Jadi misalnya Anda ingin memperbesar font ini, ya, selain kita menggunakan ini juga bisa, kita bisa menggunakan Ctrl 1. Nah, memperbesar. Oke. Nah, kemudian angka. Sebagai contoh misalnya, ini kita bahas sekaligus. Anda ketik beberapa angka sekaligus. Nah, kalau kita ingin memberikan angka ini pemisah ribuan, Anda bisa menekan Ctrl 1, di sini aja number, kemudian nah di sini ada general untuk mengembalikan, number untuk memberikan pemisah ribuan kalau Anda mau. Desimalnya juga Anda bisa tiadakan, bisa Anda tambahkan, atau langsung menggunakan currency, ya. Currency-nya apa? Anda bisa mencari currency yang lain, simbol yang lain. Di sini di bawah juga ada. Anda bisa mencari yen dan seterusnya, simbol-simbolnya, ya. Atau Anda bisa mencari juga Rp. Nah, Rp. Ini Rp. Currency. Oke. Nah, untuk perlu Anda ketahui bahwa kalau kita memberikan kita melihat suatu tampilan Excel di mana tampilannya seperti ini ada dua kemungkinan bahwa di sini ada error, ya. Dan ini jarang sekali, ya. Yang kedua adalah ini karena kurang lebar ini kolom. Ini kolomnya kurang lebar. Anda bisa geser ini, letakkan kursornya di sela-sela ini dengan menarik ke kanan, atau cukup klik double di sini, klik. Nah, kita bisa melihat di sini, ya. Di sini ada RP-nya di depan angka, ya. Atau Anda bisa juga langsung diblok semua, Ctrl A, atau tekan pojok ini untuk ngeblok semua. Bisa kita gunakan Ctrl A, atau langsung klik pojok atas, kemudian klik double salah satu cell atau kolom ini, klik double, maka seluruhnya akan otomatis menyesuaikan. Nah, ini numerik lebarnya segini, ini juga lebarnya segini, ya. Nah, ini kolom B, kolom C juga lebarnya menyesuaikan, kolom D lebarnya menyesuaikan juga. Jadi gampang. Anda bisa ngeklik salah satu kolom atau langsung seluruhnya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ada beberapa tipe yang lain. Misalnya kita pengen RP-nya agak berbeda tampilannya. Anda bisa memilih currency. Accounting. Nah, accounting ini tampilannya agak berbeda dengan yang tadi. Jadi RP-nya lebih rapi, ditaruh di kiri. Ya, kita selera saja. Kemudian ada tampilan yang lain lagi. Apabila kita menginginkan adanya akhiran di setiap angka.
Jadi misalnya Anda tulis beberapa, ini di bawah, di depannya kita sudah bisa ya. Di depannya angka kita sudah bisa menggunakan misalnya tadi RP, kalau di akhir, di belakangnya kita bisa menggunakan custom. Jadi ketika di depan angka Anda bisa memilih salah satu yang ada di sini, hanya saja tadi kita hanya bisa menggunakan simbol-simbol mata uang yang tersedia di dunia. Kalau kita ingin menginginkan di belakang angka, nah sekali lagi di belakang angka, Anda bisa menggunakan custom. Karena custom ini bisa fleksibel, Anda bisa menyisipkan selain Rp, selain Yen, selain dolar, dan seterusnya. Jadi Anda bisa ini geser ini, memilih dari format angka. Kalau yang ini berarti tanpa yang ada di sini ya, custom, kemudian Anda klik sebelah kanan ini. Kalau ini berarti tanpa pemisah ribuan. Ini menggunakan desimal. Kalau yang ini ada pemisah ribuannya tanpa desimal. Kalau ini ada pemisah ribuan dan ada desimal. Anda pilih yang mana? Misalnya ini tanpa desimal. Kalau sudah kita pilih, Anda edit di atasnya sini. Ini misalnya Anda pilih RP, tanda kutip RP. Jadi Anda berikan tanda kutip double ya, Anda petik double, kemudian supaya ada jaraknya Anda beri spasi, kemudian di belakangnya spasinya boleh di dalamnya tanda kutip, misalnya begini. Nah boleh. Ini agak jauh jaraknya, no problem. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian di belakangnya Anda kutip lagi, tanda kutip misalnya per sentimeter. Nah, misalnya ya, nah, kayak gini. Anda kutip, tutup lagi, oke. Nah, kita bisa melihat. Nah, kalau kita ingin rapi bagaimana? Kalau kita ingin rapi agak ribet dikit, Anda bisa ngedit yang ada di sini. Ya, itu nanti akan Anda coba-coba sendiri. Ya, Anda coba-coba sendiri. Ini ada beberapa macam tipe ya. Jadi tadi kalau yang rapi tadi RP ini ya. Ya, Anda bisa nambahkan nanti diedit, diletakkan di mana ya, di dalamnya sini ya. Ini memang agak harus nyoba-nyoba beberapa kali sehingga Anda mendapatkan RP-nya rapat kiri. Yang jelas kalau yang ada garis bawah kayak gini itu biasanya RP-nya rapat. Jadi Anda bisa mengedit yang ini, misalnya ini dolar, ini diganti dengan RP. Nah, misalnya ya, RP. Nah, ini misalnya loh ya, ini bisa rapat. Jadi kalau yang ada di sini yang ada garis bawahnya ini adalah yang rapat kiri. Ya, jadi ini untuk mengformat angka. Ada fasilitas lain, misalnya untuk angka yang fraction, atau misalnya kita bisa mengingat-ingat pada saat kita belajar matematik ada angka 3/4 ya, 3/4 ditambah 2 3/4. Nah, hasilnya berapa? Gitu. Nah, ini kalau 3/4 hasilnya dianggap 3/4 dianggap tanggal ya. Jadi kalau Anda pengen nulis 3/4 ditambah 3/4, nah, Anda tekan angka 3 garis miring 4. Ini kalau tidak mau, tetap tidak mau, Anda harus mengformatnya, tempatnya menulis ini dengan menggunakan fraction. Nah, fraction ini Anda klik, Anda pilih yang atas sendiri, oke. Jadi Anda klik fraction langsung oke. Nah, Anda ulangi 3/4, enter. Nah, ditambah 2 spasi 3/4, enter. Nah, sekarang Anda bisa mengkalkulasi dari angka yang ada di sini. Begitu cara menulis fraction. Ya.
setelah kita mengenal dua tipe data ini, coba kita membuat suatu data. Anda coba ketik, misalnya Anda ketik ini, ya, Anda boleh mengikuti saya seperti ini supaya cepat. Kemudian kita format dengan menggunakan Ctrl 1, kemudian number, kita number aja, use separator tanpa desimal. Oke. Nah, ini cara membuat suatu angka. Sekarang kita coba menghitung. Nah, ini tadi kita sudah mengenal suatu data, di mana data ini adalah data angka. Coba kita menambah lebih lanjut. Ini kita tulis data label, ini tulis namanya label. Labelnya apa? Kemudian labelnya kita kembali, ya. Kita sudah mengenal data ini. Untuk menghitungnya kita perlu data formula, ya. Data formula atau function. Jadi formula atau function. Formula atau function ini adalah data Excel yang dimasukkan ke worksheet yang selalu diawali oleh karakter sama dengan. Jadi kalau kita ingin menghitung sesuatu, kita bisa ngawali dengan angka sama dengan huruf sama dengan atau plus. Jadi boleh sama dengan atau tombol plus. Jadi sama aja. Plus begini, nah, sama aja bisa, ya. Jadi Anda boleh sama dengan atau boleh plus. Tapi defaultnya adalah sama dengan. Dimana formula adalah rumus, yang mana rumus itu kita membuat sendiri. Sebagai contoh nanti kita bisa menghitung ini, misalnya formulanya bagaimana ini? Formulanya adalah misalnya kelipatan, berarti sama dengan ini kali bintang, kemudian ini, enter. Nah, begitu juga bawahnya, sama dengan Anda klik ini, tidak usah dikembalikan, langsung tekan bintang, klik ini, enter. Untuk mempercepat, kalau Anda sudah selesai ini, ya, untuk mempercepatnya Anda tinggal menekan Ctrl C, ya, karena ini semuanya sama, Ctrl C, rumusnya sama, misalnya kolom ini kali kolom ini, kolom ini kali kolom ini. Ini Ctrl C, kemudian Anda blok ke bawahnya seperti biasa, Ctrl V. Jadi mengcopy paste biasa, ya, copy paste biasa, ya. Jadi ada beberapa macam, ya, untuk memperbanyak ini supaya Anda cepat. Nanti ada beberapa macam. Jadi yang pertama itu tadi copy paste. Yang kedua misalnya lagi saya ulangi, sama dengan ini kali ini. Nah, enter. Nah, ini Anda letakkan mouse-nya di titik kecil di ini, ya. Letakkan di sini, kemudian Anda tinggal narik ke bawah. Nah, sama hasilnya, ya kan? Jadi Anda bisa menggunakan Ctrl C, Ctrl V, atau tinggal menarik ini ke bawah. Nah, ini cara menghitung di dalam Excel. Jadi ini namanya adalah formula. Anda bisa melihat di sini. Nah, ini formulanya adalah B3 kali C3. Ini adalah rumus
yang kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk function sebagai contoh adalah seperti ini. Misalnya kita ingin mentotal semua yang ada di sini. Fungsinya bagaimana? Kalau kita menggunakan formula juga bisa, sama dengan ini, kemudian plus ini, kemudian plus ini, plus ini, plus ini, plus ini. Nah, ini kalau kita menggunakan formula. Menggunakan formula. Sekarang kalau menggunakan function, kita gunakan untuk mentotal, kita gunakan sama dengan kemudian sum kurung buka. Ya, ini rumusnya. Ya, kita memang perlu hafal ya. Untuk mentotal itu sum ya, kemudian kurung buka ada, kalau sudah ini sorot dari atas ke bawah atau blok dari atas ke bawah, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya sama. Ctrl 1, kita pilih number, separator. Nah, oke. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya sama persis. Ini sementara untuk formula atau function, kemudian numeric dan label.